Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Akil Pasha, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan materi tentang bisnis digital atau yang disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik serta internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini, perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau yang disebut dengan B2B. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis kamu menjadi produsen bahan baku kulit sintesis untuk perusahaan pembuatan tas dan sepatu. Jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya. Dan tentu saja resikonya juga cukup besar. Yang kedua ada business to customers atau yang disebut dengan B2C. Business to customer adalah jenis-jenis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan oleh produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumers layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Contoh bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Blibli, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada customer to customer atau yang disebut dengan C2C. Selain B2C, customer juga termasuk jenis bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform C2C yang sudah dikenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Manfaat e-commerce. Yang pertama itu meningkatkan branding. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, melebarkan jangkauan. Keempat, bisnis berjalan 24 jam. Yang kelima, efisien waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan customer loyalty. Dan yang ketujuh, meningkatkan supply management. Dampak dari penggunaan e-commerce. Di sini itu ada dampak positif dan negatif. Dan yang positif adalah yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko biaya-biaya lain. Yang ketiga, pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Yang keempat, kemudahan dan fleksibilitas belanja. Yang kelima, meningkatkan manajemen supplier. Dampak negatifnya yaitu banyaknya penipuan online, hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi, dan yang terakhir gangguan layanan.
Contoh bisnis yang saya ambil yaitu Zalora. Sejarahnya, Zalora Indonesia didirikan pada tahun 2012. Saat ini, Zalora Indonesia merupakan retail online fashion dengan perkembangan paling pesat di Asia. Zalora adalah bagian dari Global Fashion Group, grup fashion terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 2011 dan didedikasikan untuk membuat perusahaan fashion online di negara berkembang. Definisinya yaitu Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk lainnya untuk pria maupun wanita. Zalora menjual produk fashion dari brand internasional dan brand lokal di setiap negara yang beroperasi. Sistem manajemen Zalora. Yang pertama ada Transaction Processing System atau yang disebut dengan TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan memperbarui data. Sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada satu kasus Zalora, yang termasuk TPS adalah marketing, konten, desain, HRD, finance, quality control, customer service. Yang kedua ada Management Information System atau yang disebut dengan MES. MES mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. MES menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau yang disebut dengan basis data. Pada studi kasus Zalora yang termasuk MES yaitu direktur bagian. Yang ketiga ada Decision Support System atau yang disebut dengan DSS. DSS hampir sama dengan MES karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MES karena menekankan pada fungsi pendukung pembuatan keputusan di seluruh tahap-tahapannya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksekutif pembuat keputusan. Pada studi kasus Zalora yang termasuk DSS yaitu direktur utama. Yang terakhir dan keempat yaitu Executive Information System atau EIS. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Zalora, yang termasuk EIS yaitu komisaris umum. Kelebihan dan kekurangan pada Zalora. Kelebihannya. Yang pertama, tampilannya yang mudah digunakan. Yang kedua, tersedia layanan gratis ongkir kirim. Yang ketiga, semua produk bermerek original. Yang keempat, tersedia fitur voucher belanja. Kurangannya, yang pertama, sistem pembayaran secara manual. Yang kedua, jangka waktu pengiriman yang cukup lama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.